Shalom, perkenalkan nama saya Kelvin Ratulangi. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan membahas tentang siklus motor diesel, 4 langkah, dan analisa termodinamika siklus diesel. Baiklah, saat ini saya akan masuk dalam proses yang pertama, yaitu proses 61, yaitu proses tekanan konstan udara masuk pada P0. Nah, di sini menggunakan rumus kerjanya yaitu W61 sama dengan P0 dikali V1 dikurang V6 atau volume awal dikurangi volume akhir. Nah, proses selanjutnya yaitu proses 12, yaitu langkah kompresi isentropik atau isotermis. Nah, rumusnya yaitu T2 sama dengan T1 kali V1 per V2 pangkat K-1 sama dengan T1 kali V1 per V2 pangkat K-1 sama dengan T1 kali RC pangkat K-1. RC itu adalah rasio kompresi. Nah, dan bisa juga kita menggunakan rumus tekanan yaitu P2 sama dengan P1 kali V1 per V2 pangkat K sama dengan P1 kali V1 per P2 sama dengan P1 kali RC pangkat K. Kemudian V2 sama dengan VTDC dan Q12 sama dengan 0. W12 sama dengan P2 V2 dikurang P1 V1 per 1 min K sama dengan R kali T2 kurang T1 per 1 min K. R di sini adalah konstanta universal. Nah, sama dengan U1 kurang U2 sama dengan CP kali T1 kurang T2. Proses selanjutnya yaitu proses 23 atau langkah tekanan konstan input panas pembakaran. Q23 sama dengan Qin sama dengan MF, QHV/NC sama dengan MMCP kali T3 dikurang T2 sama dengan MA tambah MF CP kali T3 kurang T2. QHV/NC sama dengan AF tambah 1 CP kali T3 dikurang T2. Dan Qin nya adalah CP kali T3 kurang T2 sama dengan H3 kurang H2. W23 sama dengan Q2 min 3 kurang U3 kurang U2 sama dengan P2 kali V3 kurang V1. T3 sama dengan Tmax. Sini ada cut off ratio yang dinamakan dengan beta, adalah perubahan volume yang terjadi selama pembakaran. Dengan rumusnya yaitu beta sama dengan V3 per V2 sama dengan V3 per V2 sama dengan T3 per T2. Selanjutnya kita masuk dalam proses 34 yaitu kerja isentropik atau isotermis atau langkah ekspansi. Di sini sama dengan 0 dan rumus temperaturnya yaitu T4 sama dengan T3 dikali V3 per V4 pangkat K-1 sama dengan T3 kali V3 per V4 pangkat K-1. Nah, rumus itu adalah rumus temperaturnya dan rumus tekanannya yaitu P4 sama dengan P3 kali V3 per V4 pangkat K sama dengan P3 kali V3 per V4 dan W nya yaitu P4 V4 dikurang P3 V3 per 1 min K sama dengan R T4 kurang T2 per 1 min K sama dengan U3 kurang U4 sama dengan CV dikali T3 per T4. Nah, R di sini adalah konstanta universal. Selanjutnya proses 45 yaitu langkah volume konstan panas keluar atau langkah buang. V5 sama dengan V4 sama dengan V1 sama dengan VBDC. W sama dengan 0 dan Q out sama dengan MM
CV kali T5 kurang T4 sama dengan mm CV kali T1 kurang T4. Q out sama dengan CV kali T5 kurang T4 sama dengan U5 kurang U4 sama dengan CV kali T4 kurang T1. T5 sama dengan T1. Dan proses selanjutnya, proses 56, tekanan konstan panas keluar atau langkah buang pada P0. W56 sama dengan P0 dikali V6 dikurang V5 sama dengan P0 dikali V6 dikurang V1. Dan sekarang kita masuk dalam efisiensi thermal siklus diesel. Ya, efisiensi diesel sama dengan W net per Q in sama dengan 1 min Q out per Q in sama dengan 1 min CV kali T4 dikurang T1 per CP kali T3 kurang T2 sama dengan sama dengan 1 min T4 kurang T1 K dikali T3 dikurang T2. Dan jika disusun ulang, persamaan ini menjadi efisiensi diesel sama dengan 1 min kali 1 per rasio kompresi pangkat K min 1 kali beta pangkat K kurang 1 per K kali beta kurang 1. Nah, RC sama dengan rasio kompresi, K sama dengan CP per CV, dan beta sama dengan cutoff of ratio. Kemudian siklus dual atau siklus gabungan. Pembakaran kompresi CI yang dioperasikan akan mengalami efisiensi rasio yang sangat tinggi ketika pembakaran mulai dilakukan pada volume konstan. Mesin CI modern berkecepatan tinggi menggunakan cara ini dengan merubah siklus awal mesin diesel. Mesin CI mulai menginjeksikan bahan bakar lebih awal dalam siklus sekitar 20 derajat sebelum TDC atau titik mati atas. Selanjutnya kita masuk pada analisa siklus dual atau siklus gabungan. Analisa siklus dual sama dengan siklus diesel kecuali pada proses pemasukan kalor pembakaran pada proses 2-X-3. Ya. Analisa siklus dual atau siklus gabungan proses 2-X, volume konstan input panas bagian pertama pembakaran, Vx sama dengan V2 sama dengan V TDC, W sama dengan 0, Q sama dengan MM/CV kali Tx kurang T2 sama dengan MA tambah MF CV kali Tx kurang T2. Q2-X sama dengan CV dikali Tx sama dengan T2 sama dengan UX dikurang U2. Px sama dengan Pmax sama dengan P2 dikali Tx per T2. Pressure ratio yang dilambangkan dengan A sama dengan perubahan tekanan yang terjadi selama pembakaran. Dengan rumus yaitu pressure ratio sama dengan Px per P2 sama dengan P3 per P2 sama dengan Tx per T2 sama dengan 1 per Rc pangkat K dikali P3 per P1. Kemudian proses X-3 yaitu tekanan konstan input panas atau bagian kedua dari pembakaran. P3 sama dengan Px sama dengan Pmax, Q-nya sama dengan MM/CP kali T3 kurang Tx sama dengan MA tambah MF CP dikali T3 kurang Tx, dan Qx-3 sama dengan CP dikali T3 dikurang Tx sama dengan H3 dikurang Hx, dan W-nya adalah Qx-3 dikurang U3 dikurang Ux sama dengan Px dikali V3 dikurang Vx sama dengan P3 kali V3 kurang Vx. T3 di sini sama dengan Tmax. Cutoff rasio B sama dengan perubahan volume yang terjadi selama pembakaran dengan rumus
V3 per Vx sama dengan V3 per V2 sama dengan V3 per V2 sama dengan T3 per Tx. Kemudian panas yang masuk atau head in, Q in sama dengan Q2 min X tambah Qx min 3 sama dengan MF Q HVNC. Q in sama dengan Q2 min X tambah X min 3 sama dengan UX dikurang U2 tambah H3 dikurang HX sama dengan CV dikali TX kurang T2 tambah CP dikali T3 kurang TX. Efisiensi thermal siklus dual yaitu NC dual sama dengan W net per Q in sama dengan 1 min Q out per Q in sama dengan 1 min CV dikali T4 dikurang T1 per CV kali TX kurang T2 tambah CP dikali T3 per dikurang X sama dengan 1 min dikali T4 dikurang T1 per TX kurang T2 tambah K dikali T3 kurang X. Jika disusun ulang, persamaan ini akan menjadi NC dual sama dengan 1 min 1 per RC pangkat K min 1 dikali A dikali beta pangkat K dikurang 1 per K dikali A kali beta dikurang 1 tambah A dikurang 1. Cukup sekian dulu video saya pada kali ini, dan saya mohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini masih terdapat kekurangan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.